Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Muhlisa. Saya akan menyampaikan materi pengertian Inkaru as-Sunnah. Pengertian Inkaru as-Sunnah. Kata Inkaru as-Sunnah terdapat dua kata yang memiliki arti, yaitu ingkar dan as-Sunnah. Ingkar sendiri memiliki arti yaitu tidak menerima atau menolak. Sedangkan sunnah yaitu tentang suatu perkataan, perbuatan Rasulullah SAW. Secara bahasa, pengertian hadis dan sunnah sendiri terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Ada yang menyamakan keduanya dan ada yang membedakan. Pengertian keduanya akan disamakan seperti pendapat para muhadisin, yaitu untuk menyebut al-ikhwal tentang Nabi SAW. Ingkar as-Sunnah dapat diartikan sebagai suatu pemahaman keagamaan dalam masyarakat Islam yang mengingkari sunnah untuk dijadikan sebagai sumber dan dasar syariat Islam. Ingkaru as-Sunnah adalah aliran yang menolak hadis sebagai sumber kedua setelah Al-Quran. Pemahaman dan aliran ini mengingkari hadis dan menolak untuk menjadi sumber dasar hukum agama. Masyarakat yang memiliki pemahaman tersebut, yaitu pemahaman Inkaru as-Sunnah, kebanyakan meragukan hadis-hadis yang belum jelas sanadnya. Aliran ini timbul karena adanya keraguan dan tidak menerima hadis karena dilihat dari arti hadisnya itu. Arti hadis sendiri yaitu memiliki arti yaitu baru. Dengan arti baru itulah masyarakat yang paham Inkaru as-Sunnah tidak yakin dengan sesuatu yang baru. Pemahaman Inkaru as-Sunnah timbul karena masyarakat yang memiliki pemahaman Inkaru as-Sunnah meyakini hanya Al-Qur'anlah yang menjadi dasar hukum agama yang benar-benar untuk menjadi pedoman, sumber, dan sebagai semua aktivitas dalam beribadah. Kelompok Inkaru as-Sunnah yaitu kelompok Islam yang menolak dan yang tidak menerima sunnah-sunnah Nabi. Mereka beranggapan bahwa Rasulullah SAW tidak berhak memberikan contoh yang harus diikuti umatnya. Kelompok ini tidak mau menjalankan sunnah-sunnah Nabi yang sering dilakukan oleh Nabi untuk dicontoh umatnya. Gerakan Inkaru as-Sunnah, gerakan yang menolak sunnah ataupun hadis yang beranggapan Rasulullah hanya diutus menyampaikan wahyu Allah dan berdakwah. Mereka benar-benar tidak menerima dengan adanya sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Mereka hanya berpegang kepada Al-Quran. Walaupun kita sebagai umat Islam, kita diharuskan untuk berpegang kepada dua pedoman, yaitu Al-Quran dan hadis. Mereka berpendapat bahwa as-Sunnah itu tidak harus dilakukan. Mengapa? Karena mereka sudah percaya yang ada dalam Al-Quran itu sudah mencakup semua sumber-sumber dasar agama yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aliran Inkaru as-Sunnah menolak sunnah atau hadis dengan dasar firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 89 yang artinya, dan ingatlah pada hari ketika kami bangkitkan pada setiap umat seseorang saksi atas mereka dari mereka sendiri. Dan kami datangkan engkau Muhammad menjadi saksi atas mereka. Dan kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Dengan dasar inilah yang beraliran Inkaru as-Sunnah, kitab Al-Quran tidak perlu ada pengembangan atau contoh Rasulullah SAW. Dapat kita simpulkan, pengertian Inkaru as-Sunnah ialah sekelompok yang beraliran yang menolak dan mengingkari sunnah atau hadis. Mereka beranggapan sumber agama hanya ada satu, yaitu Al-Quran. Di dalam Al-Quran
sudah mencakup semua sumber dan dasar agama ada pada Al-Quran itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatima Azra Nugroho. Saya dari kelompok 10 Ulumul Hadis. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah ingkaru as-sunnah. Pada abad kedua Hijriah, bermunculan pihak-pihak yang mengingkari hadis sebagai hujjah. Ada yang menolak hadis mutawir ataupun ahad. Ada juga yang mengingkari as-sunnah yang tidak memberi penjelasan atau memperkuat Al-Quran. Bahkan ada yang menolak hadis sebagai sumber hukum. Hal ini muncul karena ada anggapan bahwa Al-Quran saja sudah cukup untuk menjadi sumber hukum. Pertanda munculnya ingkar as-sunnah sudah ada sejak masa sahabat, ketika Imran bin Husain sedang mengajarkan hadis. Tiba-tiba ada seseorang yang memotong pembicaraan beliau, lalu bertanya, "Wahai Abu Nujaid," yaitu nama panggilannya Imran, "berilah kami pelajaran Al-Quran saja." Menanggapi pertanyaan tersebut, Imran menjelaskan bahwa kita tidak bisa membicarakan ibadah, sholat, dan zakat misalnya, dengan segala syarat-syaratnya kecuali dengan petunjuk Rasulullah SAW. Mendengar jawaban itu, orang tadi berkata, "Engkau telah menyadarkan aku, mudah-mudahan Allah selalu menyadarkan engkau." Pada abad kedua masa awal Abbasiyah, bermunculan kelompok ingkar as-sunnah. Sejarah perkembangan paham ingkar sunnah hanya terjadi dalam dua periode, yaitu periode klasik dan periode modern. Ingkar sunnah pada masa periode klasik. Ingkar sunnah klasik terjadi pada masa Imam Asy-Syafi'i. Dalam kitabnya Imam Syafi'i menguraikan perdebatan beliau dengan seseorang pengingkar sunnah dan dapat difahami bahwa ada 3 jenis kelompok ingkar sunnah, yaitu 1. Golongan yang menolak seluruh sunnah Nabi SAW. 2. Golongan yang menolak sunnah kecuali bila sunnah memiliki kesamaan dengan petunjuk Al-Quran. Yang ketiga, mereka yang menolak sunnah yang berstatus ahad dan hanya menerima sunnah yang berstatus mutawir. Dilihat dari penolakan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kelompok pertama dan kedua pada hakikatnya memiliki kesamaan pandangan, bahwa mereka tidak menjadikan sunnah sebagai hujjah. Para ahli hadis menyebut kelompok ini sebagai kelompok ingkar sunnah. Argumen kelompok yang menolak sunnah secara totalitas. Kelompok pertama dan kedua ini sangat berbahaya karena akan merobohkan paradigma sunnah secara keseluruhan. Alasan-alasan yang berdasarkan rasio diantaranya ayat-ayat Al-Quran, yaitu surat An-Nahl ayat 89, artinya, "Dan ingatlah akan hari ketika kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan kami datangkan kamu Muhammad menjadi saksi atas seluruh umat manusia, dan kami turunkan kepadamu Alkitab Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri." Menurut mereka, kepada ayat tersebut menunjukkan bahwa Al-Quran telah mencakup segala sesuatu yang berkenan dengan ketentuan agama tanpa perlu penjelasan dari Al-Sunnah. Dengan menolak penjelas Al-Quran tersebut, yakni Sunnah, maka mereka akan mudah mendistorsi dan mempermainkan makna dari Al-Quran tersebut, sehingga mereka dapat menjalankan ibadah sekedarnya sesuai yang mereka inginkan karena tidak ada penjelasan dalam Al-Quran mengenai bilangan jumlah dan waktu ibadah tersebut. Argumen kelompok 3 yang menolak hadis ahad dan hanya menerima hadis mutawir. Untuk menguatkan pendapatnya, mereka menggunakan beberapa ayat Al-Quran sebagai dalil, yaitu surat Yunus ayat 36. Artinya, dan kebanyakan mereka tidak mengerti kecuali persangkaan saja. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Berdasarkan ayat di atas, mereka berpendapat bahwa hadis ahad tidak dapat dijadikan hujjah atau pegangan dalam urusan agama. Menurut kelompok ini, urusan agama harus didasarkan dalil dan qat'i yang diyakini dan disepakati bersama kebenarannya. Oleh karena itu, hanya Al-Quran dan hadis mutawir saja yang dapat dijadikan sebagai hujjah atau sumber ajaran Islam. Ingkar sunnah pada periode modern. Ingkar sunnah di India dan Pakistan. Ingkar sunnah lahir kembali pada abad 19 setelah menghilang dari Irak pada abad klasik. Mereka menyebut kelompoknya dengan Al-Quraniyun, yaitu pengamal Al-Quran. Terdapat 4 kelompok pengingkar sunnah di India dan mempunyai 2 prinsip, yaitu berpedoman hanya pada Al-Quran, baik urusan dunia maupun akhirat, dan sunnah Rasul bukanlah sebagai hujjah dalam beragama. Keempat kelompok tersebut ialah yang ke-1, umat muslim Ahl al-Dhikr wal Al-Quran. Pemimpin kelompok ini ialah Abdullah Jakralevi, seorang syekh dan pencetus Al-Quraniyun. Ia tinggal di Lahore, membawahi sekitar 1.000 orang pengikut. Ia fasih dalam bahasa Urdu dan Arab. Dan yang kedua, umat muslimah. Pemimpinnya ialah Ahmad al-Din Amraseri bin Al-Kawajah Mian Muhammad. Di antara pemikirannya adalah sholat hanya 2 waktu, yakni sholat fajar dan sholat isya. Sholat 3 waktu lainnya tidak wajib.
Yang ketiga, Tulu Islam. Pendirinya adalah Ahmad Parwez bin Fadluddin. Pemikirannya adalah Al-Quran bahwa Nabi tidak pernah sholat menghadap Baitul Maqdis, lalu berubah ke Ka'bah, yang ada sholat menghadap ke Mekah untuk menyatukan umat Islam. Yang keempat, Takmir Insaniyat, dipimpin oleh Abu Al-Khaliq Mawadah. Pemikirannya tidak lebih dari apa yang diperintahkan Allah dalam Al-Quran. Yang kedua ada Ingkar Sunnah di Mesir, yaitu Taufik Siddiqi, yang pokok-pokok pemikirannya adalah Al-Quran saja yang Allah turunkan secara mutlak dan tidak ada kesalahan, sedangkan sunnah tidak demikian. Dan yang kedua, Mahmud Abu Rayah. Pemikirannya buku induk hadis tidak dapat dijadikan pedoman secara keseluruhan hadis hanya ahad yang bersifat zan, yaitu menduga-duga dan tercela menurut Al-Quran, sedangkan hadis mutawatir tidak mungkin terjadi karena kelangkaan persyaratan. Yang ketiga ada Ahmad Amin. Pemikirannya yaitu hadis tidak tertulis sejak masa Nabi SAW masih hidup, hadis hanya ditulis berdasarkan ingatan pembawanya saja, oleh karena ditemukan banyak hadis palsu. Yang keempat, Rasyad Khalifah. Dia mengaku menjadi Nabi, dia tidak sekedar menolak hadis Nabi, bahkan mencaci maki hadis dan para perawinya, yang dinilai paling kredibel di kalangan umat Islam. Yang kelima ada Ahmad Syubi Mansur. Pemikirannya sunnah yang ada sekarang buatan penguasa masa Abbasiyah yang melayani untuk melegitimasi kehendak sang khalifah. Sunnah yang terkodifikasi ke dalam jutaan naskah sesat dan bertentangan dengan Al-Quran. Yang keenam ada Mustafa Mahmud. Ia menolak sunnah secara umum sebagai konsekuensi logis penolakannya terhadap syafaat di antara pemikirannya. Setiap orang yang masuk ke neraka akan kekal di dalamnya. Tidak ada dalam Al-Quran dijelaskan masuk ke neraka dengan waktu terbatas. Lalu ada ingkar sunnah di Indonesia. Pemikiran ingkar sunnah bergerak di tempat pada klasifikasi ingkar sunnah dan argumennya. Para penganut ingkar sunnah terdiri dari 3 kelompok, yaitu yang pertama menolak hadis-hadis Rasulullah secara keseluruhan, yang kedua menolak hadis-hadis Rasulullah kecuali hadis-hadis yang mengandung nasnya di dalam Al-Quran, ketiga menolak hadis-hadis Rasulullah kecuali hadis-hadis yang mutawatir. Mereka memberikan argumen bahwa Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan bahasa Arab yang baik, maka Al-Quran dapat pula dipahami dengan baik tanpa perlu penjelasan hadis-hadis Rasulullah. Argumen mereka selanjutnya adalah karena Al-Quran merupakan penjelas segala sesuatu. Menurut mereka, Al-Quran sebagai penjelas sesuatu telah mencakup seluruh segala sesuatu yang dibutuhkan oleh umatnya. Jadi tidak perlu lagi dijelaskan selain Al-Quran gitu. Ingkar sunnah juga memberikan argumen bahwa tidak memerlukan hadis karena Al-Quran saja sudah cukup, sedangkan di dalam Al-Quran ada banyak yang bersifat global yang memerlukan penjelasan hadis. Argumen tokoh terhadap ingkar sunnah diantaranya adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i membantah dan mengkritik argumen tentang ingkar sunnah. Imam Syafi'i mengatakan bahwa Al-Quran terdapat banyak ayat-ayat yang memerintahkan agar kita selalu mengikuti perintah dan menjauhi larangan Rasul Allah. Kita juga diperintahkan untuk taat kepada Allah dan menjauhi larangannya. Allah berfirman, barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sesungguhnya ia juga telah menaati Allah. Lebih lanjut, Allah berfirman, apa-apa yang diberikan atau disampaikan Rasul kepadamu, terimalah, dan apa yang dilarangnya tinggalkanlah. Siapa yang menguasai bahasa Arab dengan baik dan mengetahui bahwa Al-Quran sendiri itu menyuruh umat Islam untuk menerima dan menaati serta mengikuti hadis-hadis Rasulullah yang disampaikan oleh para periwayat yang dipercaya.